Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Buzzer bagaikan benda robot yang hanya bisa bersuara di kala baterai penuh, dan yang diucapkannya hanya kadrun. Gubernur gagallah, Yamanlah, mereka membodohi hati dan pikirannya. Okelah, kami maklumi karena mereka dibayar. Memenuhi standar FIFA, itu size-nya harus clear dan tepat. Pilihannya cuma satu, 105 panjangnya, lebarnya 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena di sepak bola diperbolehkan panjangnya antara 100 sampai 105, lebarnya 65 sampai 68. Tetapi untuk yang verifikasi FIFA, standar FIFA, untuk level seperti Piala Dunia U17, U20 maupun senior, maka size-nya harus clear, harus jelas, 105 panjang, 68 lebar. Itu satu. Kedua, soal rumput. Rumput itu FIFA meng-approve 3 macam. Mau yang rumput asli, alami, satu. Yang kedua hybrid, yang ketiga artificial turf, sintetis. Tapi tentu sintetis yang sudah di-approve standarisasi FIFA. Terkait hybrid seperti yang Ricis, ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber, jadi yang dijahit. Teknisnya saya nggak paham, cuma ada 3 pola itu diakui semua oleh FIFA sebagai standar FIFA. Contoh yang seperti di JIS ini sama seperti yang di Allianz Arena, di Wanda Metropolitano Atletico Madrid, lalu juga Spartak Moskow juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dalam sepak bola. Pertimbangan lainnya kenapa hybrid, 5% sintetis, 95% rumput alami, karena daya tahan lama. Kedua, menyerap air lebih banyak. Ketiga, lebih cocok di daerah pesisir. Dan menurut saya dengan area Jakarta Utara, Papanggo itu memang ini yang paling cocok. Jadi resisten publik atau logika sepak bola itu ketika akan ganti memang jadi sensitif, terutama buat yang ada di sisi politis. Ketika rumput atau mahkota itu diganti, maka memang ada sentuhan sensitivitas, seolah-olah mahkota itu mau diganti, seolah-olah salah gitu loh. Maka konsep ini yang harus dipahami. Konsep Buro Hapol waktu bikin ini terkait dengan roof yang memang melingkari itu, dan juga sinar matahari yang masuk harus didorong dengan grow light dan sebagainya, lalu pilihan rumput yang hybrid, itu memang harus dipahami secara utuh gitu. Sehingga kita tidak terpotong-potong memahami JIS. Itu tentang rumput. Lalu tentang misalnya kapasitas stadion 82 ini luar biasa. Karena kalau FIFA menaruh kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 yang ini semuanya bisa masuk standar FIFA, tapi kategori 1 ini udah yang paling tinggi, minimum seatnya 40.000. JIS 82.000. Kapasitas stadionnya single seat lagi. Ini luar biasa gitu. Jadi sebagai insan bola saya kagum. Saya merasa ini luar biasa, ini stadion single seat. Hospitality-nya ada, bench pemain ada, ruang ganti 4, ruang medis semua ada, fasilitas kelengkapan pertandingan, room doping control ada. Jadi semuanya mengikuti FIFA guideline standar stadium, itu diikuti. Lalu soal lampu floodlight, kan itu juga banyak persoalan di stadion-stadion kita lah, sangat minim. Nah, JIS itu 2400 room, ini tinggi sekali. Karena untuk FIFA standar penerangan lampu itu floodlight ada 3 macam.
macam ABC, ada 4 macam ABCD. Yang untuk Piala Dunia utama itu A kategorinya. Berapa tuntutannya? 1.500 lu. Untuk Piala Dunia U20 standarnya yang B. Berapa ukurannya? 1.000. Yang Piala Dunia U17 standar penerangannya itu standar yang C. Berapa itu? 700. Jadi kalau standar C 700, Piala Dunia U17 kalau pakai DJIS memenuhi nggak? Sudah melampaui 2.400. Jadi menurut saya dari sisi itunya JIS sudah luar biasa, bahwa belum diverifikasi secara apa itu? Secara formal, yaitu tadi sudah disampaikan kan, pengajuannya sudah ada tetapi JIS belum diverifikasi secara formal oleh FIFA supaya berstandar bertaraf FIFA atau memenuhi itu. Nah makanya saya bilang ini perlu segera diselesaikan supaya kita tidak berpolemik gitu loh, antara logika sepak bola dengan unsur-unsur lain seolah-olah berhadapan. Padahal kalau yang saya inginkan, makanya saya bilang saya mau bicara dalam koridor bola karena saya melihat unsur-unsur itu, unsur-unsur yang menurut saya luar biasa dalam sebuah stadion 82 ini nggak mudah, kapasitas seperti itu single seat. Jadi ini akan menjadi opsi lain lah buat pengembangan sepak bola terutama di Jakarta. Dan terkait U17 saya senang kalau itu jadi alternatif ketika GBK nggak bisa, menjadi salah satu pilihan. Ajukan 6 stadium karena Piala Dunia U17 bisa minimal 4, 6 atau 8 stadium. Jadi saya pikir pun kalau yang paling akan dihadiri banyak itu kan pertandingan yang melibatkan kita ada tuan rumah. Kalau kita tuan rumah saya pikir potensi penontonnya tinggi. Tapi kalau stadion-stadion yang kecil adalah grup-grup lain lah. Dan kita akan ada di grup A karena sebagai tuan rumah. Itu saja dulu terkait infrastruktur, terkait diskusi malam ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.